Wabarakatuh. Nama saya Devi Syafitri Padang, NIM 0305192039, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Matematika 5. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial elementer. Di video ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde 1 homogen. Nah, kira-kira apa ya persamaan diferensial orde 1 homogen itu? Saksikan videonya. Persamaan diferensial orde 1 homogen. Sebelum melanjut ke pelajaran persamaan diferensial orde 1 homogen, alangkah baiknya pelajar harus benar-benar memahami persamaan diferensial dengan variabel terpisah karena materi ini sangat berhubungan. Baiklah, mari kita lanjut ke penjelasan persamaan diferensial orde 1 homogen. Bagaimana cara mengetahui bahwa persamaan diferensial orde 1 yang homogen? Penjelasannya yaitu persamaan diferensial homogen orde 1 yaitu merupakan fungsi homogen berderajat sama. Dalam artian, apabila persamaannya itu berderajat sama, maka dikatakan homogen. Sedangkan apabila memiliki orde 1, maka dikatakan berorde 1. Ciri-ciri persamaan diferensial orde 1 homogen yaitu: pertama, berderajat sama. Kedua, bentuk umumnya MXY dx plus NXY dy sama dengan 0. Dan yang ketiga, dapat diubah menjadi VD berbentuk Y aksen sama dengan GY per X atau DY per dx sama dengan FY per X. Bagaimana cara penyelesaian PD orde 1 homogen? Cara penyelesaian PD orde 1 homogen yaitu ubahlah PD homogen menjadi VD dengan variabel terpisah dengan cara: pertama, ubah Y menjadi Vx sehingga diperoleh dy sama dengan Vdx plus xdv. Ingat kembali aturan turunan yaitu U dikali V sama dengan U aksen P plus V aksen U. Yang kedua, ubah X sama dengan Vy sehingga diperoleh dx sama dengan Vdy plus ydv. Sekarang berlanjut kita mengerjakan soal. Di soal terdapat dy per dx sama dengan y pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 plus xy kuadrat. Dalam penyelesaiannya ini kita kalikan silang terlebih dahulu menjadi xy kuadrat dy sama dengan y pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 dx. Selanjutnya kita substitusi nilai y maupun nilai x dengan cara penyelesaian PD orde 1 homogen yang telah dijelaskan tadi. Di sini mau nilai y maupun nilai x yang akan kita substitusikan, hasilnya akan tetap sama. Di sini saya mensubstitusikan dengan y sama dengan vx sehingga diperoleh dy sama dengan vdx plus xdp. Di sini kita tinggal memasukkan nilai y, tinggal memasukkan nilai dy. Sehingga diperoleh x dikali vx kuadrat dikali vdx plus xdv sama dengan vx pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 dx. Kita kalikan menjadi vxv kuadrat x kuadrat dikali v dx plus x dp sama dengan v pangkat 3 kali x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 dx. Lebih dijabarkan lagi, kita dapat v kuadrat x pangkat 3 dikali v dx plus x dv sama dengan v pangkat 3 kali x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 dx. V kuadrat x pangkat 3 dikali v dx plus x dv sama dengan, itu kan bisa kita keluarkan faktornya yaitu x pangkat 3 sehingga kita peroleh x pangkat 3 dikali v pangkat 3 dikurangi 2 dx. Nah, di sebelah kiri ada x pangkat 3, di sebelah kanan juga ada x pangkat 3. Maka kita bagikan dengan x pangkat 3 supaya hasilnya lebih sederhana. Diperolehlah v pangkat 3 dx plus v kuadrat x dv sama dengan v pangkat 3 dikurangi 2 dx.
Di sini kita buat pengelompokan dx dengan dx, dv dengan dv. Sehingga diperoleh v pangkat 3 dikurangi v pangkat 3 plus 2 dx plus v kuadrat x dv sama dengan 0. Menjadi 2 dx plus v kuadrat x dv sama dengan 0. Menjadi 2 per x dx sama dengan minus v kuadrat dv. Di sini kita integralkan menjadi integral 2 per x dx sama dengan integral minus v kuadrat dv. Kita integralkan masing-masing, diperolehlah menjadi nilainya 2 ln x plus c1 sama dengan minus sepertiga x pangkat 3 plus c kuadrat. Kita ubah menjadi 0, sehingga diperoleh 2 ln x plus sepertiga v pangkat 3 plus c sama dengan 0. Dimana di sini nilai c sama dengan c2 dikurangi c1 merupakan solusi umum PD. Selanjutnya soal yang kedua yaitu xy dx dikurangi x kuadrat plus 2y kuadrat dy sama dengan 0. Di sini kita substitusikan nilai x sama dengan vy sehingga diperoleh nilai dx sama dengan v dy plus y dv. Tinggal kita masukkan aja nilai x dan tinggal kita masukkan aja nilai dx. Sehingga diperoleh vy dikali y dikali v dy plus y dv dikurangi vy kuadrat plus 2y kuadrat dy sama dengan 0. Didapatkan vy kuadrat dikali v dy plus y dv dikurangi v kuadrat y kuadrat plus 2y kuadrat dy sama dengan 0. Kita sederhanakan, jadi dapatkan vy kuadrat dikali v dy plus y dv sama dengan y kuadrat dikali v kuadrat plus 2 dy. Di sini terdapat nilai y kuadrat di sisi kanan dan nilai y kuadrat di sisi kiri. Maka dapat kita bagi dengan nilai y kuadrat agar hasilnya lebih sederhana. Sehingga diperoleh v dikali v dy plus y dv sama dengan v kuadrat plus 2 dy. Kita kalikan ke dalam, didapatkan v kuadrat dy ditambah vy dv sama dengan v kuadrat ditambah 2 dy. Kita pindahkan variabel-variabel yang sama agar bisa dikurang maupun ditambah agar hasilnya lebih sederhana. Didapatkan vy dv sama dengan v kuadrat dikurangi v kuadrat plus 2 dy. Maka vy dv sama dengan 2 dy. Kita pindahkan y karena y harus berpasangan dengan dy. Sehingga menjadi v dv sama dengan 2 per y dy. Sekarang kita integralkan kedua ruas. Menjadi integral v dv sama dengan integral 2 per y dy. Kita integralkan, didapatkanlah hasil dari integralnya setengah v kuadrat ditambah c1 sama dengan 2 ln y plus c kuadrat. Di sini kita buat menjadi pengubah 0 maupun pengubah c. Sehingga dapatkan setengah v kuadrat kita pindahkan ke sisi kiri menjadi minus atau dikurangi 2 ln y sama dengan c kuadrat dikurangi c1. Menjadi sama dengan setengah v kuadrat dikurangi 2 ln y sama dengan c. C di sini artinya konstanta, di mana C sama dengan C2 dikurangi C1 merupakan solusi umum PD. Demikianlah video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan, dan juga semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.